Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari hubungan antar sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh suatu garis. Di sini kakak sudah memiliki garis M yang sejajar dengan garis N. Garis M dan N ini dipotong oleh suatu garis yang kakak beri nama dengan garis L. Sehingga terbentuklah beberapa sudut. Yang pertama sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Sudut-sudut tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan antar sudut yang pertama yaitu sudut yang sehadap. Sudut-sudut yang sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Sudut A1 dia sehadap dengan sudut B1. Artinya sudut A1 besarnya sama dengan sudut B1. Kalau A1 misalnya 110 derajat, maka B1 juga 110 derajat. Kemudian sudut A2 dia sehadap dengan sudut B2. Kemudian sudut A3 dia sehadap dengan sudut B3. Dan sudut A4 dia sehadap dengan sudut B4. Sudut yang saling sehadap itu memiliki besar yang sama. Nah, sekarang kita tulis di bagian sini. Tadi sudut A1 itu besarnya sama dengan sudut B1. Sudut A2 besarnya sama dengan sudut B2. Sudut A3 sama dengan sudut B3. Dan yang terakhir sudut A4 sama dengan sudut B4. Hubungan antar sudut yang kedua adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang ini juga memiliki besar sudut yang sama. Yang pertama, sudut A1, dia bertolak belakang dengan sudut A3. Jadi besarnya sama. Sudut A2, dia bertolak belakang dengan sudut A4. Kemudian sudut B1, dia bertolak belakang dengan sudut B3. Dan sudut B2, dia bertolak belakang dengan sudut B4. Nah, sekarang kita tulis di bagian sini. Sudut A1 itu sama dengan sudut A3. Sudut A2 sama dengan sudut A4. Sudut B1 sama dengan sudut B3. Dan yang terakhir sudut B4 sama dengan sudut B2. Nah, sudut yang saling bertolak belakang ini memiliki ukuran yang sama. Hubungan antar sudut yang ketiga yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam itu yang mana, Kak? Sudut dalam itu adalah sudut A4, A3, B1, dan B2. Dia sudut dalam. Nah, kalau yang sudut dalam berseberangan berarti antara sudut A3 dengan B1 dan sudut A4 dengan sudut B2. Sekarang kita kasih tanda
Tadi A3 dia sudut dalam berseberangan dengan sudut B1. Dan A4 sudut dalam berseberangan dengan B2. Nah, sudut dalam berseberangan ini juga memiliki besar sudut yang sama. Sekarang kita tulis ya. Sudut A4 itu besarnya sama dengan sudut B2. Sudut A3 sama dengan sudut B1. Hubungan antar sudut yang terakhir yaitu sudut luar berseberangan. Sudut luar yang mana, Kak? Sudut luar itu ada A1 dan A2, kemudian B4 dan B3. Nah, yang saling berseberangan mana? Yaitu ada sudut A1, dia berseberangan dengan sudut B3. Kita kasih tanda ya. A1 dia berseberangan dengan B3 dan kemudian A2 dia berseberangan dengan B4. Nah, sekarang kita tulis di bagian sini. Sudut A1 sama dengan sudut B3. Sudut A2 sama dengan sudut B4. Nah, jadi mereka besarnya sama ya. Selanjutnya, kakak mau menjelaskan sudut yang saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus artinya ketika dijumlahkan, mereka akan menghasilkan 180 derajat. Sudut-sudut yang saling berpelurus, yang pertama ada sudut A1 dengan sudut A2. Ketika sudut A1 dan A2 dijumlahkan, akan menghasilkan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut A4 dan A3. Mereka juga saling berpelurus. Kemudian sudut A2 itu berpelurus juga dengan A3, sudut A1 juga berpelurus dengan sudut A4. Begitu juga dengan sudut yang B ini ya. B1 dia berpelurus dengan B2, B3 dia berpelurus dengan B4, B1 dia juga berpelurus dengan B4, B2 dia juga berpelurus dengan B3. Sampai sini sudah paham? Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan adik-adik tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video kakak dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih.